Ayah, saya mau tanya, Hmm, apa itu ilmu tasawuf? Bagaimana menurut ayah? Oke ya, ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang tidak diajarkan di dalam agama Islam. Mungkin ya tidak tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi untuk mempelajari ilmu tasawuf ini banyak pro dan kontra di dalamnya. Ya, dalam hal ini yang apa namanya orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf yang terkenal itu yang ayah tahu itu ada Al-Halad, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Imam Ghazali, ada Syekh Siti Jenar. Ini yang saya ketahui. Mungkin masih banyak orang-orang yang memperdalam ilmu tasawuf atau mempelajari ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang khusus untuk mensucikan dirinya, ya, mensucikan diri, ya, menyempurnakan dirinya secara lahir dan batin. Jadi ini sifatnya apa ya? Sifatnya mistis di dalam agama Islam. Makanya sulit dipelajari. Jadi jangan sampai kita mempelajari ilmu tasawuf ini secara sendiri-sendiri. Kalau bisa itu harus ada yang menuntun. Nanti kita jabarkan semuanya. Kenapa kok nggak boleh mempelajari sendiri? Karena memang ilmu ini sangat mistis ya. Di dalam agama Islam sangat mistis. Makanya tidak ditulis di dalam Al-Quran atau hadis. Karena memang sangat sulit. Kalau dipelajari di videonya yang mencari jati diri itu, taruhannya itu cuma dua aja. Kalau nggak mati ya gila. Karena saking sulitnya, gitu loh. Jadi hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang yang benar-benar mempunyai tekad untuk mempelajari ilmu ini. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu melarang. Imam Syafi'i itu melarang orang-orang untuk mempelajari ilmu tasawuf ini. Dianggap ilmu tasawuf itu sudah nyeleneh dan menyimpang dari agama, menyimpang dari tuntunan syariat Islam. Jadi disitulah tingkat kesulitannya. Jadi tasawuf itu bisa dibagi dua versi. Ada tasawuf itu yang sifatnya orang mempelajari secara apa? Dia meninggalkan sifat keduniawian secara total dia. Dia menyembunyikan diri, dia menyendiri, mengasingkan dirinya, nggak ketemu dengan siapapun. Itu yang versi yang pertama. Ada yang versi kedua, orang yang mempelajari ilmu tasawuf, tetapi dia itu masih bersandingan, berdampingan dengan masyarakat. Nah, dijalani ilmu tasawuf itu dengan di kehidupan sehari-hari. Yang mana yang benar? Ya sama-sama benar. Masalahnya tujuan daripada ilmu tasawuf itu mensucikan diri, ya, memperbaiki akhlak, budi pekerti dan perilakunya secara total, ya. Nah, ilmu tasawuf ada yang bilang itu ilmu sufi. Sufi sama aja dengan tasawuf, yang tujuannya ya suci secara lahir dan batin gitu loh. Mensucikan pikiran dan hati, mensucikan jiwa dan raganya. Sama aja, sufi, tasawuf itu sama. Cuman pengertian beda bahasa aja di sini. Nah, untuk mempelajari ilmu tasawuf ini, kita harus benar-benar persiapkan dengan niat kita. Dengan niat kita, ya, dengan niat kita, dengan kemauan, dengan keinginan, ya. Kita nggak boleh main-main di sini. Makanya ilmu ini berbahayanya di sini. Kalau seandainya itu dilakukan, ya, dilakukan sendiri tanpa ada yang membimbing, terus dengan niat yang pas-pasan, dengan kemauan yang pas-pasan, ini sangat amat berbahaya sekali. Nah, saya beri contoh sedikit ya, pada saat kita menjalani ilmu tasawuf itu, ya, kita seperti mendaki gunung. Gunung itu sangat amat tinggi. Nah, bagaimana kalau kita nggak punya niat yang kuat, nggak punya kemauan yang kuat? Sangat tinggi gunung itu, kita mendaki ya dengan segala cara ya. Terus di dalam perjalanan itu banyak apa? Banyak patahan-patahan. Ada tikungan-tikungan, ada yang belok kiri, ada yang belok kanan. Pokoknya banyak sekali liku-liku di dalam perjalanan ini. Kalau seandainya kita ini salah memilih, salah memilih jalan ini, kita nggak akan sampai ke puncak gunung ini. Kita akan pasti berputar-putar terus kita. Berputar terus, turunin lembah, naikin bukit, turunin lembah, naikin bukit. Gak ada titik temunya. Disitulah arti daripada berbahayanya menjalani ilmu tasawuf. Pastilah kita tersesat. Kita tersesat, nggak ketemu arahnya. Kemana jalan yang ke puncak ini kemana gitu loh.
Kemana? Jangan kita terus berputar terus. Kemana kita melewati ini? Sekarang kita kembali ke sini lagi. Besok kita ketemu tempat ini, kembali ke sini lagi. Sampai kapan kita mencapai puncaknya? Gitu. Bukan berarti ilmu tasawuf itu sesat, tidak. Tidak, sama sekali tidak. Cuman kita harus apa ya? Tekun, kita harus meyakini bahwa kita harus bisa, kita harus mampu, kita nggak boleh lelah, kita nggak boleh capek. Kita senantiasa menjaga pikiran dan hati supaya apa? Mencapai puncaknya, melewati jalan apa? Jalan yang satu ini gitu loh. Nggak ada jalan dua masalahnya. Kenapa nggak ada jalan dua? Jalan ini cuma satu aja, yaitu antara dirimu dan Tuhanmu. Ya, jadi jalan cuma satu aja, antara kamu dan Tuhanmu. Tidak ada yang mengetahui. Kau mau nanya sama bangsa jin, dia nggak paham. Kau nanya sama malaikat, dia juga nggak paham. Karena malaikat tidak dibekali yang namanya ilmu tasawuf ini. Atau perjalanan ini dia nggak paham dia. Misalkan contohnya kayak malaikat Jibril ya. Tugasnya dia kan menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad untuk umatnya. Dalam hal ini menyampaikan untuk tuntunan. Supaya umat mau beribadah, mau menyembah kepada Allah. Sedangkan ilmu tasawuf ini adalah ilmu mistis. Mistis dalam hal ini yaitu untuk yang namanya agama Islam itu, mistisme Islam istilahnya itu. Jadi sangat amat rahasia. Jadi kita harus hati-hati dalam hal ini gitu. Nah, kalau di tanah Jawa ini yang terkenal itu ada yang namanya Syekh Siti Jenar, ya, yang dengan yang terkenal dengan ilmu Manunggaling Kawula Gusti. Dalam hal ini Manunggaling Kawula Gusti itu versinya dia. Kalau yang di lain-lain, yang orang lain-lain nggak ada itu istilah Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti versi Siti Jenar ada dua. Manunggaling Kawula Gusti itu kalau diartikan bisa kita tuh menyatu dengan Tuhan. Manunggaling Kawula Gusti yang kedua ini bisa diartikan kita itu hidup itu yang wajib kita sembah itu hanya Allah. Kita wajib bersujud kepada Allah, merunduk kepada Allah, tidak dengan makhluknya. Tapi dalam hal ini, Syekh Siti Jenar waktu itu, dia nggak mau merunduk kepada raja, dia nggak mau menghormati raja, nggak mau menyembah raja. Itulah pengertian Manunggaling Kawula Gusti versi Syekh Siti Jenar. Makanya dia dihukum oleh para wali. Kalau ajaran ini diterapkan di sini, itu akan merusak tatanan. Bagaimana kalau seandainya seluruh umat manusia itu nggak mau menghormati raja, nggak mau tunduk sama raja, ya pastilah raja itu nggak ada kehormatannya. Ini kan masalah politik nih, jadi jangan disangkut pautkan dengan ilmu tasawuf yang ayah bicarain sekarang ini. Jadi yang saya bicarain ilmu tasawuf ini hari ini, ya kan, ilmu tasawuf hubungan antara kawula marang Gusti. Yang disebut Manunggaling Kawula marang Gusti itu kita menyatu dengan Tuhan, kita menyatu dengan Allah, menyatu dalam hal ini yaitu secara apa? Secara nur. Jadi nur manusia itu sama. Seluruh manusia diciptakan dengan nur, ya kan? Lah dari nur itulah yang menumbuh kembangkan raga ini. Tanpa adanya nur ini, tubuh atau raga ini tidak akan berkembang. Ya. Makanya untuk Manunggaling Kawula Gusti ini kita harus menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan apa? Dengan jiwa kita, dengan jati diri kita. Bukan menyatu secara fisik, secara raga ini. Raga atau fisik ini tidak akan bisa menyatu dengan Tuhan. Karena apa? Penciptaannya itu sudah berbeda. Penciptaannya ini apa ini? Kan sudah sering saya omong bahwa raga ini adalah fana. Raga ini adalah duniawi, tidak abadi. Pada saatnya raga ini akan mati, raga ini akan hancur. Nah, yang tidak hancur, yang tidak mati itu adalah nur atau cahaya atau jiwa kita, ya, atau jati diri kita. Selamanya jiwa dan jati diri itu tidak akan pernah mati. Lah dari situlah kita menyatu dengan rasa. Jadi ilmu tasawuf itu ngaji rasa. Kita satukan rasa kita dengan dzikir, dengan wirid, kita satukan dengan Allah, ya. Itu apa? Berkesinambungan. Satu hari, satu minggu, satu bulan, bahkan sampai bertahun-tahun orang menjalani ilmu tasawuf. Sampai apa? Anti klimaknya itu rasa itu nyambung dengan rasanya Allah. Rasanya Allah menyambung dengan rasanya Allah. Akhirnya kita menjadi satu apa?
menjadi satu kayak elemen. Di dalam kehidupan ini Allah itu seperti kayak sistem, ya, sistem yang sudah berjalan. Mau nggak mau harus mau, bisa nggak bisa harus bisa. Kita tuh melewati sistemnya Allah gitu loh. Dan kita diatur sama Allah, diarahkan sama Allah. Bukti dalam hal ini, kehidupan di alam dunia ini kita diatur oleh waktu, ya, ada menit, ada jam, ada minggu, ada tahun. Itu berarti kita diatur kita itu gitu loh. Terus kita sholat juga diatur, ada subuh, ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Kita diatur sama Allah, diatur dalam sistemnya Allah. Nah, kalau kita sudah menyatu dengan Allah, kita yang sudah mempelajari ilmu tasawuf, ya, kita tuh bukan diatur lagi. Karena apa? Kita sudah apa ya? Menyatu dengan sistem itu. Seolah-olah Allah itu apa ya? Allah yang menjalani, ya, menjalankan kita. Allah yang mengarahkan kita. Kita tuh udah nggak ngapa-ngapain. Sudah seperti kita nggak berjalan, seperti kita nggak apa ya. Kita itu pokoknya ya begitu aja, lewat itu aja kita. Berputar aja kita itu. Jadi apa jadi Gusti Allah wis? Aku wis nduk kene, saya udah di sini, ya terserah Allah. Saya mau diapain? Jadi tingkat kepasrahannya, ya, tingkat kesyukurannya, tingkat kesabarannya itu melampaui batas dia. Jadi dia itu melingkar aja, udah terserah. Mau mati sekarang atau besok ya sama saja, ya kan? Di sini tidak ada hari, tidak ada bulan, tidak ada tahun, tidak ada menit, tidak ada batas ruang dan waktu. Bayangkan ini, kalau kita sudah merasakan tidak ada hari, bulan dan tahun, tidak ada batas ruang dan waktu, ya. Di situ tidak ada kiri, kanan, tidak ada depan dan belakang. Karena kita sudah menyatu dengan sistemnya Allah. Beda kalau kita belum manunggaling kawula Gusti, kita harus ngikuti aturannya. Berarti ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, ada hari, ada bulan, ada tahun, ada batas, ada ruang, ada waktu. Itu perbedaan manunggaling kawula Gusti sama yang biasa secara normal gitu loh. Makanya pesan saya yang terakhir di sini untuk mempelajari, ya, ilmu tasawuf, kita harus berpikir benar-benar. Karena apa? Kalau kita hanya menjalani itu setengah-setengah, menjalani itu ya ala kadarnya, tidak akan bisa. Karena apa? Di dalam perjalanan ilmu tasawuf ini banyak liku-likunya, banyak jalan-jalan yang menyesatkan. Makanya di sini tidak tertulis dalam Al-Quran dan Hadis. Itulah rahasia ilmu tasawuf.